September ceria ya. Jadi kita akan terus lanjut terus menjalani increase in Christ ya di tahun 2025 ini. Dan September kita akan menjalani bagaimana kita mengalami krisis semakin bertambah dalam hidup kita di area kehidupan pelayanan kita. Kita rindu melayani seperti Kristus melayani. Semakin nyata pelayanan kita, semakin berdampak, semakin berkenan, semakin seperti pelayanan Yesus tentunya, yang luar biasa. Dan pelayanan gak bisa lepas dari kehidupan kita orang Kristen, karena Kristus sendiri udah memberikan contoh. Dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani, Bapak Ibu. Dan kita melihat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu semuanya ujungnya kita melihat adalah bentuk-bentuk pelayanan, bentuk-bentuk ibadah. Pelayanan itu merupakan sebagai satu ibadah juga, Bapak Ibu. Ya, satu bentuk persembahan kepada Tuhan. Jadi mari kita mau jalani 2 bulan September ini bersama-sama, bukan hanya belajar tapi kita praktekin ya, praktekin sama-sama. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam teks Alkitab Ibrani dan Yunani, kata melayani ini memiliki banyak kedalaman makna yang begitu luar biasa. Bahasa Ibraninya abad, artinya bekerja, mengabdi, beribadah, mengandung aspek relasi hubungan dengan Allah dan sesama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melayani dalam bahasa Yunaninya diakonio, melayani meja, merawat, mengabdikan diri dengan rendah hati. Wow, luar biasa. Kata lainnya adalah latreo, yang sering digunakan untuk bentuk ibadah kepada Allah. Jadi di sini pelayanan itu adalah, Bapak Ibu, bukan hanya sekedar kegiatan, aktivitas ini dan itu capek, tetapi merupakan satu tindakan, perbuatan, kegiatan yang berdasarkan kasih, yang merupakan satu wujud penyembahan kita kepada Allah, merupakan satu bentuk pengabdian total kita kepada Allah. Nah, itu yang luar biasa. Dan Yesus sudah memberikan contohnya, Bapak Ibu. Dia lakukan semuanya itu luar biasa. Dan saya teringat kisah di sidang jemaat di Sardis, kita pernah jalani tahun yang lalu, barang siapa menang. Wahyu 3 ayat 1-2 begini. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkan apa yang masih tinggal, yang hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapanku. Nah, kiranya ini menjadi bukan satu menjadi satu dorongan buat kita, satu teguran, satu evaluasi buat kita. Biarlah pekerjaan kita, pelayanan kita, jangan sampai kita udah capek begitu, begini dan begitu, akhirnya ujungnya Tuhan bilang, aku dapati pekerjaanmu gak ada yang sempurna. Gak ada, artinya gak ada yang berkenan di hatinya, gak ada yang menyenangkan dia. Aduh, betapa sedih. Untuk itu saya mengajak semua rekan pelayan, seluruh jemaat Tuhan, ya, pelayanan itu bukan hanya di gereja, di mimbar, tapi dimanapun kita berada itu melayani. Mari kita melayani seperti Kristus melayani, ya, melayani excellent service, ya, in Christ. Itu mari kita lakukan. Dan saya teringat kata-kata Bunda Teresa seperti ini: tangan melayani, hati mengasihi. Tangan melayani, hati mengasihi. Aktivitas boleh, kegiatan ini dan itu bagus, tetapi harus dasarnya karena hati yang mengasihi, hati yang mencintai. Nah, itu yang Tuhan berkenan. Jangan sampai sibuk, wah luar biasa, hasilnya bagus, tapi hatinya nggak dengan dasar cinta. Tapi kita mau melakukan, wah pelayanan saya mau yang paling baik nih, sempurna, dengan dasar supaya dipuji, supaya nggak mau kalah dari gereja yang lain, dari pribadi pelayan yang lain. Aduh, akhirnya kedapatan nggak sempurna di hadapan Tuhan. Nggak, kita rindu, kita melayani dengan luar biasa, beri yang terbaik, totalitas, tetapi dengan hati yang mencintai, hati yang mengasihi, Bapak Ibu. Jadi yuk telusuri bulan September ini bersama dengan para hamba-hambanya di Victorious Devotion, di ibadah-ibadah raya, di Komsel.
apa? Excellent service in Christ. Melayani, luarnya luar biasa, tapi hatinya juga luar biasa, dasarnya luar biasa. Selamat melayani dengan excellent bagi Sang Raja. Upahmu besar di sorga. Haleluya. Amin.